Kepada Menteri Pertahanan oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon untuk Menteri Pertahanan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Ada saran dari Bapak tidak terlibat di dalamnya, Pak? Kita menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo. Apakah ada saran dari Bapak? Ditanyakan ke Pak Prabowo. Ada saran dari Bapak tidak terlibat di dalamnya, Pak? Bapak dilibatkan dalam tim penyusunan kabinet, Pak? Dilibatkan dalam penyusunan kabinet, Pak? Tanyakan ke Pak Prabowo. Tanyakan kepada saya. Kemarin Pak membahas program makan siang gimana, Pak? Tanyakan ke Pak Erlangga. Pak, kemarin juga membahas program makan siang, Pak, di rapat kabinet. Kemarin membahas program makan siang yang merupakan program Pak Prabowo. Ada hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu deh. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ya. Lebaran aman ya, Pak? Terima kasih, Pak. Soal isu Bapak masuk Golkar ada tanggapan khusus nggak? Ada isu Bapak masuk Golkar ada. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih, Bapak. Presiden Jokowi belakangan gencar diisukan akan bergabung ke Partai Golongan Karya atau Golkar. Isu ini muncul setelah dikabarkan bahwa hubungan Jokowi dengan PDIP renggang. Terkait dengan hal itu, Presiden Jokowi memberikan tanggapannya. Presiden Jokowi menjawab isu masuk ke Partai Golkar sembari berkelakar. Tak menolak maupun mengiyakan, Jokowi hanya menjawab bahwa dirinya setiap hari masuk ke Istana Negara. Ia juga tertawa di akhir pernyataannya tersebut. Hal ini disampaikan oleh Jokowi seusai rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari. Sementara itu di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto merespons baik soal peluang Presiden masuk ke partai berlambang pohon beringin itu. Hal itu dikatakan Erlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari lalu. Ia menyebut bahwa Jokowi adalah milik semua partai karena mantan wali kota Solo itu merupakan salah satu tokoh nasional. Soal isu Bapak masuk Golkar ada tanggapan khusus nggak? Ada isu Bapak masuk Golkar ada. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih.
Penyelamatan gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto menimbulkan polemik dari berbagai kalangan. Hal itu karena masa lalu Prabowo yang disebut pernah dipecat secara tak hormat dari jabatannya. Terkait dengan hal ini, pihak Mabes TNI memberikan tanggapannya. Dikutip dari tribunmedan.com, pihak Mabes TNI menegaskan bahwa Prabowo diberhentikan dengan hormat. Ia bahkan masih mendapatkan hak pensiun. Hal itu berdasarkan Kepres nomor 62/ABRI/98 tertanggal 22 November 1998. Dalam putusan tersebut tidak ada kata-kata pemecatan terhadap Prabowo. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar pada Selasa 27 Februari 2024. Selain itu, pengamat militer dan co-founder Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, memberikan pendapat senada. Ia menyebut pemberian gelar Jenderal Kehormatan terhadap Prabowo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Fahmi juga menyebut bahwa status Prabowo diberhentikan dengan hormat. Oleh karena itu, menurut Fahmi, Prabowo tidak kehilangan hak dan kewajiban apapun yang berkaitan dengan statusnya sebagai prajurit TNI, termasuk menerima tanda kehormatan bintang militer dan pangkat istimewa. Prabowo resmi mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari 2024. Terkait dengan hal ini, Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku belum memberikan selamat kepada capresnya itu. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diakui oleh Gibran saat akan memasuki ke ruangannya pada Rabu 28 Februari 2024. Gibran mengaku setibanya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, ia belum sempat mengucapkan selamat kepada Prabowo. Meski begitu, ia nanti akan memberikan ucapan selamat tersebut. Hal ini disampaikan oleh Gibran pada Rabu 28 Februari. Selain itu, saat penyematan berlangsung, Gibran tidak datang langsung maupun menonton siaran di televisi. Ia mengaku sedang meninjau revitalisasi Keraton Solo. Diketahui sebelumnya, Prabowo diberi gelar kehormatan oleh Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari. Presiden mengatakan bahwa penganugerahan itu adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, bangsa maupun negara. Setelah penyematan ini, Prabowo yang memiliki pangkat terakhir Letnan Jenderal Purnawirawan atau bintang 3 itu kini menyandang bintang 4. Pangkat kehormatan itu tentu saja menyangkut hal-hal yang sangat fundamental dan bertentangan dengan seluruh fakta-fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi itu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyoroti gelar Jenderal Kehormatan yang baru saja diberikan kepada Prabowo. Ia menyoroti bahwa reformasi yang sudah berjalan kadang diawali dengan kerusuhan massal. Oleh karenanya, menurut Hasto, pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo bertentangan dengan fakta reformasi. Hal ini diungkapkan oleh Hasto seusai menghadiri acara Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi di Pelataran Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari. Meski begitu, ia tak merinci detail terkait awal proses reformasi yang dimaksud. Namun diketahui bahwa Prabowo diberhentikan dari Dinas Kemiliteran pada 1998 di tahun peralihan dari Orde Baru ke era reformasi. Kita harus mencermati ya, ketika reformasi berjalan itu kan diawali dengan kerusuhan massal, dan apa yang dilakukan dengan pemberian gelar pangkat kehormatan itu tentu saja menyangkut hal-hal yang sangat fundamental dan bertentangan dengan seluruh fakta-fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi itu. Mas Hasto terkait masalah angket. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.